Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog, senang sekali rasanya dalam 1 jam ke depan, saya Andel akan menemani pemirsa semua membahas tentang kabar dari desa. Sudah hampir 2 tahun setengah kita berada dalam dampak pandemi COVID. Krisis yang kita hadapi juga sudah hampir dari berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Nah, maka dari itu, masyarakat tentunya juga sudah mampu beradaptasi dan menciptakan fondasi ekonomi baru. Kali ini, Desa Pudak Setegal mampu bersaing dalam usaha rumahan atau homemade, yang menghantarkan Desa Pudak Setegal menjadi desa mandiri. Di studio kali ini, kita telah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Huzairin, selaku Bapak Kades ya Pak ya. Nggih, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan dari Desa Pudak Setegal ke Tabalong, aman? Aman. Baik, narasumber yang kedua adalah Bapak Muhammad Yusuf, selaku salah satu aparat desa dari Pudak Setegal. Baik, selamat datang Bapak. Nggih, kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik. Baik, saya bertanya kepada Bapak Kades dulu ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Desa Pudak Setegal? Terima kasih. Untuk menjabat kepala desa ini baru dimulai pada 1 Januari 2022. sekitar kurang lebih 5 bulan lebih sedikit gitu. Oke. 6 bulan. Profesi sebelumnya kalau boleh tahu apa Pak? Kalau profesi sebelumnya kita sebagai pegawai negeri, rumah guru, pengajar, khususnya guru olahraga. Lama dari 82 sampai ke 2020, berarti sekitar 38 tahun mungkin. Sudah berpengalaman di bidang olahraga ya Pak ya? Cukup Pak Banu bersaing dalam bidang olahraga. Kalau loncatnya agak ini juga ya Pak ya, dari seorang guru ke jadi kepala desa itu ceritanya gimana Pak, kalau boleh diceritain? Dari kemarin kita pensiun dari 2020 pensiun dari pegawai negeri. Mula-mulanya ke kepala desa atau kades ini belum ada terpikir ke sana. Sebab kita maunya istirahat setelah pensiun, menikmati istirahat pensiun di rumah. Rupa-rupanya memang sebelum kita pensiun dari masyarakat sudah ada meminta kayak itu. Sampai pada saat pendaftaran kita coba untuk mengabulkan permintaan dari masyarakat. Alhamdulillah pada saat pemilihan kita terpilih sebagai itu. Cuman sebelum itu belum kita jadi kepala desa, kita juga mendapat jadi RT. Jadi kita agak banyak tahu di pemerintahan desa. Berarti apa Bapak warga lokal asli? Kita asli dari orang tua Pudak Setegal, Mama Pudak Setegal, kita sendiri juga Pudak Setegal. Oke, berarti kedekatan sama masyarakatnya itu memang dari kecil ya? Dari kecilnya sudah. Kita tahu dengan masyarakat Pudak Setegal. Baik, saya beralih ke Bapak Muhammad Yusuf. Ini selaku salah satu aparat desa ya Pak ya. Dan informasi yang saya dapatkan juga Bapak sangat berpengalaman ya Pak ya. Kira-kira udah berapa tahun Pak? Ya kalau dihitung mungkin dari tahun 2000 kita sudah berkiprah di pemerintahan desa, menjadi aparat desa. Mungkin sampai saat ini kurang lebih 22 tahun sudah. 22 tahun. Wah. Ada apa ya Pak ya, biasanya kan ada kalau anak muda tuh biasanya ada bosan gitu Pak, ada nggak Pak selama 20 tahun itu Pak? Kalau merasa bosan ada, tapi demi masyarakat kami asal dari Pudak Setegal, memang niat dari awal untuk membangun desa. Nah, jadi sudah diniatkan lebih awal sehingga masyarakat mungkin ya lebih membutuhkan lah kehadiran khususnya kami lah di situ. Kalau boleh tahu Pak, apa saja sih tugas dari aparat desa? Banyak sebenarnya tugas aparat desa itu, mungkin dari secara administrasi sudah
Mungkin saat ini sudah kada kebayang lagi. Mungkin lagi dahulu-dahulu aparat desa itu mungkin dianggap orang sebelah mata lah. Cuman menangani tindak-tindak kriminal, penyorot kalian, urusan tanah. Tapi saat ini mungkin desa kada bisa lagi dikatakan seperti dahulu. Desa kan semakin hari semakin maju, IT-nya lebih tinggi, harus orang-orang hebat. Itu aja. Oke, nah dengar-dengar nih Pak ya, desa Pudak Setegal sejarahnya adalah desa pertama ya Pak ya, yang mengantori bisa dibilang mempunyai apa ya, mempunyai integritas sendiri. Iya. Boleh Pak, boleh dijelaskan itu? Memang pada tahun 2008 waktu itu Kepala Desa Pak Suparmen, memang sebelum-sebelumnya mungkin se-Kabupaten Tabalong tidak ada desa yang mengantor. Jadi kami berinisiatif dengan Kepala Desa terpilih waktu itu, dan kami memang seharusnya pelayanan untuk masyarakat itu tidak ada di rumah, harus di kantor. Maka anggaplah desa kami pelopor pertama orang yang mengantor di desa. Walaupun dengan gaji sedikit waktu itu, tapi semangatnya kami tingkat. Dan tingkat kepercayaan masyarakat juga dipegangkan ke aparat desa juga sudah ini ya Pak ya? Iya betul. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengobrol lebih banyak lagi mengenai Desa Pudak Setegal yang baru-baru ini naik statusnya menjadi desa kategori mandiri. Bagaimana ceritanya? Tetap di program Dialog Kabar dari Desa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog Kabar dari Desa. Baik, sepertinya yang sudah diceritakan oleh Bapak, pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan ekspos hasil indeks desa membangun, di mana Desa Pudak Setegal kini berstatus sebagai desa mandiri di antara 13 desa yang ada di Kabupaten Tabalong. Baik Bapak Kades, bisa dijelaskan nih apa itu desa mandiri? Desa mandiri sebetulnya kriterianya yang untuk menuju ke desa mandiri, awal-awalnya memang desa Pudak Setegal itu dari berkembang maju sampai ke mandiri. Perjuangan itu memang kada mudah, beberapa kriteria, beberapa indikator yang menjadi syarat untuk menjadi desa mandiri. Kemudian yang menonjol di Pudak Setegal itu untuk penanganan bencana, sampai Pudak Setegal ini memiliki perahu karet dan salah ada mesin spet mungkin jadi untuk penanggulangan mungkin yang di air mungkin lama sudah segalanya penanggulangan itu. Jadi beberapa indikator yang lain yang tertinggi memang itu. Jadi sampai masuk ke desa mandiri. Cuman kada semudah kita meletakkan telapak tangan untuk mewujudkan desa mandiri. Memang banyak perjuangan. Saya juga karena baru menjabat kepala desa, sampai kemarin kita menjabat kepala desa pertama awal-awal itu Desa Pudak Setegal hanya desa maju, kemudian beberapa ini mandiri. Terutama kami sebagai kepala desa, saya sebagai kepala desa untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan di kantor, terutama Kaur dan stafnya yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Desa Pudak Setegal menjadi desa mandiri. Itu baik apa saja yang kami lakukan, apa saja kami buat, sampai pelaporan dan sebagainya, insyaallah kada ada yang terlambat untuk melakukannya. Semuanya siap, misalkan pelaporan itu sebelum jam di bawah pada jam tanggal 10, insya Allah kami melakukan dari itu sebelum tidak lewat pada tanggal 10. Jadi perjuangan itu memang kami fokus, kami sama-sama untuk berjuang. Dan juga saya juga terima kasih kepada Bapak Kadis yang terdahulu, yang sudah 2 periode beliau menjadi Kadis. Tentu banyak perjuangan beliau untuk mewujudkan sampai dari berkembang ke maju, yang sampai sekarang di
kepala desa yang ada juga yang dulu berjuang bangga dengan Pudas Tegal bisa melanjutkan untuk menjadi desa mandiri. Baik, seperti yang Bapak sebutkan tadi ada beberapa indikator yang menunjang Desa Pudak Setegal menjadi desa mandiri. Nah, indikator utama untuk mewujudkan desa mandiri tersebut kayak apa, Pak? Indikator utama memang dari semuanya tadi saya bilang bahwa ada indikator-indikator yang mewujudkan Pudas Tegal menjadi desa mandiri. Kata mandiri itu sendiri bahwa itu merupakan keadaan yang berdiri sendiri atau tidak tergantung pada keadaan yang lain, tapi menggunakan pembangunan dan sebagainya sesuai dengan arahan yang ada. Jadi apa-apa dan kemudian kami juga membangun dari segala keuangan yang kami kelola secara optimal, itu semuanya kami lakukan dengan transparan agar masyarakat bisa tahu. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Pudas Tegal baik untuk kemajuan masyarakat, baik praktek-praktek apa aja yang kami lakukan di sana untuk mewujudkan perekonomian masyarakat. Dan sekarang ini juga ada di masyarakat kami hendak mau membangun tentang perikanan. Perikanan ada pembangunan kolam, insyaallah itu dia juga dimotori oleh desa agar bisa masyarakat bisa memiliki usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan kami sangat mendukung kegiatan itu. Betul. Jadi yang terakhir tadi indikator utama memang ya tentang penanggulangan bencana tadi, yang ada perahu karet tadi itu yang sangat mendukung untuk indikator itu dan berupa indikator yang lain. Betul. Sebelum menjadi desa mandiri itu apa statusnya, Pak? Sebelum desa mandiri ini baru target tahun ini saja. Sebelumnya itu memang desa itu dari berkembang ke maju baru ke mandiri. Misalnya maju memang sudah lawas bertahan di maju, terus rasa apa itu bahwa memang tanggung jawabnya ke mandiri itu agak kadang-kadang kita mencapai ke mandiri itu lebih mudah daripada mempertahankan untuk kemandirian itu sendiri. Karena mungkin lagi kita nanti setelah mandiri gugur ke maju kembali. Artinya kita harus bertahan untuk sebagai mandiri itu. Baik, saya beralih ke Bapak Yusuf. Bisa dijelaskan Pak potensi mayoritas warga Pudak Setegal ada apa aja di sana, Pak? Ya, terima kasih. Langsung menambahi apa yang dijelaskan Pak Kadis tadi. Mungkin potensi yang ada di Pudak Setegal itu sebenarnya banyak. Tapi yang saat ini yang bisa kami laksanakan terutama home industry. Di situ kan banyak masyarakat istilahnya pekerjaan rumah, yaitu pembuatan bingka yang terkenal dengan bingka kancung. Nah, betul. Itu kan adanya di desa Pudak Setegal. Kemudian kacang sate. Betul. Nah, kacang sate itu kan ada terletak di desa Pudak Setegal. Nah, dari potensi itu maka kami dari desa sangat mendukung, menyupport sehingga masyarakat semakin mengembangkan usahanya, baik itu secara mandiri ataupun kelompok. Jadi dengan ada dukungan dari desa, mungkin kami adakan pelatihan, adakan kegiatan masyarakat seperti lomba membuat kue. Nah, maka disitulah masyarakat jadinya ikut, sehingga desa lebih berkembang dan lebih maju sehingga mencapai desa mandiri. Berarti memang disupport penuh dari desanya ya Pak ya. Menarik nih mengenai home industry.
apa peran atau dukungan pemerintah desa untuk lebih mengembangkan usaha masyarakatnya nih Pak? Ya, makanya kami tadi kan sudah katakan bahwa sebenarnya kami dari desa mungkin menghadirkan, mungkin ada yang lebih ahli lagi untuk pembuatan bagaimana caranya pengemasan, caranya pembuatan supaya lebih higienis lagi. Makanya kami tetap adakan pelatihan-pelatihan supaya dari desa kan dengan dana desa kami bisa menyupport usaha-usaha masyarakat, terutama ya di bidang pelatihan yang ada potensinya di desa kami. Baik, bisa diceritakan Pak, apakah karena memang warga desa Pudak Setegal ini suka berdagang yang menjadikan desa Pudak Setegal ini memiliki usaha rumahan yang cukup dikenal di area Tabalong ya Pak ya? Mungkin di luar Tabalong juga udah kenal ya Pak ya? Nah, setelah usaha rumahan ini cukup dikenal masyarakat, itu gimana caranya Pak untuk memperkenalkan ke daerah yang lebih luas lagi? Ya, kami kan banyak istilahnya kawan atau relasi, mungkin dengan produk itu kami bisa, kemarin kan ada anak kuliah di Banjarmasin, jadi kami titipkan sebuah produk desa kami, home industry kami kepada anak untuk dibawa ke Banjarmasin, dikenalkan bahwasanya ini yang namanya kacang sate yang ada di desa kami. Begitu juga bingka kacang. Sebenarnya bingka yang ada di Pudak Setegal khususnya itu banyak, tapi kan lebih terkenal dengan bingka kacung. Padahal banyak lagi. Tapi kami, umpamanya ada kawan di Tanjung, kami perkenalkan, ini kami suguhkan nih, kue kami khas kami antar ke Tanjung. Kalau ada pesanan khususnya nih dari DPMPD kemarin Pak Sekretaris waktu itu meminta bingka. Nah, kami suguhkan itu, kami antar. Oh, berarti ini kami perkenalkan bahwasanya ini produk desa kami. Betul. Nah, apa ya, sejenis buah tangan ya iya, Pak ya? Iya, iya. Oke, berarti berkembang dari mulut ke mulut ya Iya. Pak ya? Baiklah. Baik, setelah ini kita akan bertanya-tanya mengenai program kerja desa Pudak Setegal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Habar dari Desa. Baik, kembali lagi pemirsa, saya kembali ke Bapak Kades ya Pak ya. Apa saja Pak program kerja yang akan Bapak laksanakan ke depannya Pak? Terima kasih. Untuk ke depannya kami pemerintah desa itu karena kemandirian, karena ada desa mandiri ini, kami memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian tadi. Jadi kami akan, pemerintah desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga, termasuk warga-warga miskin, mungkin kaum-kaum muda, dan segala bidang mungkin kaum dari pihak perempuan. Untuk kedepannya kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, kayak bikin kue, menjahit, mungkin dari yang muda mungkin menyetir, dan service, mungkin HP, mungkin AC, mungkin sepeda motor, agar bisa pemuda atau masyarakat kami ini punya potensi untuk meningkatkan perekonomiannya. Betul. Jadi kedepannya insya Allah kami mengatur untuk pelatihan-pelatihan itu kedepannya agar bisa lebih baik. Mungkin kalau menjahit perempuan itu, dari setelah menjahit mungkin kendalanya kalau misalkan setelah menjahit selesai sampai di sana aja, mungkin kada berkembang. Betul. Tapi mungkin dikasihkan sarana-sarananya, mungkin mesin jahitnya, tak kainnya dan sebagainya, untuk melanjutkan hasil daripada pelatihan tadi. Insyaallah beberapa kedepannya kami dalam dari kawan maupun aparat desa didukung oleh
mungkin BPD dan RT untuk memajukan desa kami agar bisa berdiri sendiri dalam bersaing dalam perekonomian itu, agar bisa menghidupi keluarganya secara utuh, sekalipun kadang mengharap bantuan yang lain lagi. Salah, mudah-mudahan dari doa semuanya yang terkait kami bisa mewujudkan perekonomian masyarakat depannya. Baik, selanjutnya Bapak Yusuf, karena sudah lama menjadi aparat desa nih Pak ya, apa saja program kerja yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih. Banyak sebenarnya program kerja yang sudah kami laksanakan, itu dari pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan. Mungkin dari kurun waktu 22 tahun, banyak rasanya sudah pembangunan atau pemberdayaan masyarakat kami lakukan, sehingga kami dengan adanya kegiatan tersebut, desa kami berkembang, maju, sampai ke mandiri. Betul. Nah, itu saja. Untuk menentukan program kerja yang akan dilakukan, apakah dasarnya dari usulan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut atau ada faktor lain nih Pak? Jelas dah, apapun kerja desa itu berdasarkan dari usulan. Kami tidak bisa bekerja kalau tidak ada usulan dari masyarakat. Kalau kami punya inisiatif sendiri, khawatir nantinya kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makanya adanya musyawarah, adanya rapat-rapat, adanya kami menggali, khususnya BPD. Biasanya kalau BPD kami kerahkan untuk menjaring aspirasi dari dapil pemilihan. Silahkan di situ apa yang perlu dilaksanakan di pembangunan, kita bawa ke forum musyawarah desa, kita jadikan musrembang, kita jadikan RKP, kita jadikan APBDes, lalu kita laksanakan. Berarti memang suara-suara masyarakat ini diwujudkan ya Pak ya. Oke, dari banyaknya usulan pembangunan masyarakat nih Pak, tentunya sulit mengkoordinir secara keseluruhan nih Pak ya. Berarti ada beberapa yang tidak bisa diselenggarakan atau kendala-kendala lain. Nah, bagaimana kebijakan Bapak menentukan usulan mana yang diprioritaskan? Nah, itu menarik sekali. Biasanya kami musyawarah menentukan prioritas itu berdasarkan urgensinya. Urgensinya, apa kebutuhan masyarakat saat ini yang harus dilaksanakan. Maka otomatis itulah yang jadi prioritas, yang harus kami laksanakan. Alhamdulillah kalau sudah itu jadi prioritas, kami pelurkan lagi ke masyarakat dan masyarakat pastilah menerima. Itu aja. Biasanya pasti dong Pak ya ada kendala, walaupun itu sebagus-bagusnya kita sudah menata untuk masyarakat pasti ada kendala. Nah, tantangannya sendiri itu apa Pak? Ya, kalau tantangan atau kendala pasti ada lah, apapun. Kan ini suara masyarakat kan belum tentu sama. Ada di antaranya mungkin setuju-setuju saja, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Nah, memang kami kalau ada permasalahan atau kendala itu, ya kami rundingkan kembali, kami bawa ke rapat, biasanya kami konsultasikan, kami musyawarahkan, dan akhirnya mereka yang istilahnya tidak sependapat lah atau kontra lah. Jadi akhirnya mereka mau mengerti dengan caranya diberi pengertian. Mungkin ini lebih urgensi, mungkin ini dianggap mungkin lebih ringan lah istilahnya. Maka itulah yang menjadi keputusan kami dalam membuat keputusan. Baik, saya kembali ke Bapak Kades ya Pak ya. Di Desa Pudak Setegal sendiri kira-kira ada badan usaha milik desa atau BUMDes ada Pak? Kemarin sebelum kita menjabat jadi kepala desa, hampir mendekati ada pencalonan, kami sudah membentuk BUMDes. Kebetulan yang terpilih untuk ketua BUMDes kita sendiri pada saat itu. Cuman pada saat itu kita hanya mengembangkan usaha milik desa ini. Pada saat itu tergendala karena kita ada
pencalonan kepala desa. Jadi sampai sekarang kami memang kembali hendak mewujudkan itu, memang belum terlaksana ini karena ada kendala adanya COVID selama 2 tahun. Kemudian BUMDes itu kan disupport oleh dana-dana desa untuk awal-awalnya. Nah kemarin sekarang kami sudah beberapa minggu ke depan mungkin kami kembali bermusyawarah untuk membentuk BUMDes ini, siapa ketua dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini, tahun depannya mudah-mudahan kada COVID lagi, kita terbebas dari COVID itu dan kita bisa keuangan desa itu kada tidak lagi banyak ke COVID. COVID ini memang untuk pembenahan keuangan desa memang terfokus ke sana beberapa tahun ini, bahkan ini mudah-mudahan ini tahun terakhir. Setelah itu kami pembentukan BUMDes ini, banyak yang akan kami kerjakan, banyak hal yang diajukan oleh masyarakat untuk pembentukan ini. Sampai tadi saya disebutkan bahwa ada untuk pembuatan kolam-kolam ikan, itu kan nanti di bawah BUMDes, jadi mungkin sebagian besar bisa didanai oleh desa mensupport kepada BUMDes yang mengatur semuanya. Jadi beberapa ambil hasil, bagi sama hasil mungkin di situ. Kemudian pengembangan lain di Desa Pedas Tegal juga ada pembangunan rumah sakit, mungkin di situ bisa dikelola oleh BUMDes dan sebagainya, mungkin parkir dan sebagainya bisa. Dan kemudian ada beberapa ini ada yang kami majukan, ada keramba ikan, beberapa itu nanti dibagi beberapa RT, itu juga dimasukkan ke kami, demikian ke badan juga BUMDes agar bisa ada menambah ekonomi masyarakat dan juga ada kemasukan dari desa. Menambahkan yang program desa tadi, bahwa BPD kami Polres Tegal itu kemarin sama dengan mungkin Diwan ada reses. Jadi reses itu yang ke RT dikumpulkan masyarakat, ditampung aspirasi masyarakat, apa-apa yang aspirasi masyarakat baik dari pihak laki-lakinya atau perempuannya, apa-apa saja mungkin pelatihan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, itu kami tampung dan mudah-mudahan itu terprogram dalam kepala desa itu kan menjabat selama 6 tahun, mudah-mudahan dalam 6 tahun itu terprogram semuanya, bisa teratasi semuanya, mudah-mudahan dalam 6 tahun ke depan bisa rampung. Amin. Mudah-mudahan BUMDes juga bisa terlaksana ya Pak ya. Baik, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kepala Desa dan Bapak Aparat Desa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog Kabar dari Desa. Baik, saya ke Bapak Kades dulu ya. Karena di Desa Pudak Setegal ini sudah masuk desa kategori mandiri, bagaimana sikap Bapak untuk terus mempertahankan status tersebut, Pak? Untuk terus mempertahankan status kemandirian desa, terutama kami meningkatkan disiplin kerja dari seluruh aparat dan kaur masing-masing seksi. Masing-masing seksi itu menguasai bidangnya masing-masing dalam melakukan pekerjaannya. Tanpa disiplin, kira-kira apa yang kita rencanakan kada berhasil. Jadi kami insya Allah dalam menang, tapi dari kaur dan staf Desa Pedas Tegal memang sudah saya akui bahwa kedisiplinan itu
sudah tertanam di dalam jiwanya masing-masing, dan sama-sama untuk memajukan Desa Pudas Tegal. Dan kami juga tanpa kerja sama semuanya, kepala desa kada bisa berbuat banyak. Jadi semuanya punya prinsip ke depannya mempertahankan kemandirian ini, terus ke depannya artinya bekerja dan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Bab desa ini aparat desa, pelayan desa, pelayan masyarakat. Jadi kami melayani masyarakat sebaik-baiknya, bahkan memikirkan ke depannya agar perekonomian masyarakat Pudas Tegal lebih baik dan lebih maju. Baik. Kalau Bapak Yusuf sendiri, ada nggak sih harapan untuk Bapak Kades untuk mencapai masa jabatan beliau gitu? Apa capaian-capaian yang Bapak ingin harapkan ke Pak Kades selanjutnya? Ya, terima kasih. Mungkin kami kada banyak menambahkanlah, sedikit saja dari apa yang kami harapkan capaiannya, khususnya Desa Mandiri nih. Okay. Mungkin kami dari aparat khususnya bekerja semaksimal mungkin, tetap memberikan pelayanan terbaik, menjaga perekonomian masyarakat desa kami, dan mempertahankan desa kami sebagai desa mandiri. Itu aja. Baik, Bapak Huzairi sendiri ada harapan sendiri nggak untuk Bapak dan masyarakat Desa Pudas Tegal? Ya, harapan kita sebagai Kepala Desa Pudas Tegal, harapannya untuk mengajak masyarakat dan kami sebagai pengayuh masyarakat, mari kita bekerja sama membangun desa ini untuk membawa desa kita ini tanpa ada kerjasama kita semuanya, baik masyarakat maupun aparat desa kami, semuanya itu rasanya kadang mungkin bisa dicapai. Kebersamaanlah yang membuat kita bisa berhasil. Baik ada pepatah itu berdoa dan bekerja. Doa baru kita bekerja. Jangan kerja dulu baru doa, tapi kita utamakan doa baru kerja. Jangan sampai terbalik ya Pak ya. Jangan terbalik. Jangan membelakangi sesuatu yang lebih baik. Kemudian kita percaya dengan pekerjaan kita, sebetulnya pekerjaan kita apa segalanya itu milik yang satu. Jadi kita berdoa, minta, kemudian kita bekerja. Tapi kerja ini makanya kami ajak kerjasama semuanya, baik desa, baik aparat dan sebagainya, untuk mewujudkan masyarakat mandiri ini, mempertahankan masyarakat mandiri ini. Tanpa kerjasama rasanya kada bisa berhasil. Betul. Salah dalam kalau kita bersama-sama membawa masyarakat ini untuk ke depan yang lebih baik, insya Allah bisa berhasil. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir acara. Terima kasih kepada Bapak Huzairin selaku Bapak Kepala Desa dan Bapak Muhammad Yusuf selaku salah satu aparat Desa Pudas Tegal. Saya Andel beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.